Salam. Itu sekarang mungkin saya akan mencoba tikar Ustaz. Masalahnya saya dekat anak saya Ustaz. Oh iya. Tadi saya dalami seperti itu. Jadi mungkin saya akan mencoba menyampaikan dengan tegar apa yang saya rasakan dan apa yang saya dapat dalam kegiatan 3 hari ini. Jadi akan saya coba. Yang pertama, sebelum saya datang di sini, Ustaz, saya merasakan yaitu kegiatan ini saya anggap hal yang aneh. Karena anehnya di dalam arti kata, kenapa kita memaksa orang ke masjid pas yang dia dapatkan kan gitu. Dan kita datang ke sana, kita temui orang-orang itu, sudah jelas dia tidak Kabur gambaran. kita ajak dia tidak mau ngapain, kita paksa. Habis itu mau tak mau dia nggak mau, yang dosa kan dia bukan kita. Tapi setelah saya belajar, saya mendapatkan pelajaran di sini dan saya dapatkan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, baginda Rasulullah mengatakan, perbaikilah imanmu. Ya Rasulullah, bagaimana kita memperbaiki iman itu ya Rasulullah? Dengan cara mengucapkan La ilaha illallah. Jadi setelah itu saya belajar lagi mendapatkan kata La ilaha illallah. Kita buang keyakinan semuanya yang berbentuk benda dan orang di dalam diri ini. Kita buang keluar, kita ambil yang Allah itu kita masukkan ke dalam hati. Jadi dari kata-kata La ilaha illallah saya yakin tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi saya mencoba untuk belajar dan saya dalami terus apakah ini ajaran sesat. Jadi saya ini jujur nih Ustaz, karena pasti orang banyak di luar ngomong ajaran ini ajaran apa lah ini kan tidak dipakai Nabi ya. Sedangkan setelah saya belajar sunnah-sunnah Rasul yang saya pelajari Ustaz. Jadi mulai dari cara makan, minum, buang air, tidur. Jadi saya masih berusaha tidak karena ada anak saya. Ya. Jadi habis itu Ustaz saya lanjutkan lagi dalam setiap pembelajaran ini saya dapatkan kami sesama rekan-rekan ini Ustaz, saya merasakan ada sesuatu chemistry atau kontak batin sesama rekan-rekan kami ini Ustaz. Yang biasanya saya bertemu dengan rekan-rekan saya ini cuma sebatas seperti orang halo hai. Tapi kalau sekarang ini Ustaz, rasanya kami rasa sama-sama ditempa Ustaz. Ibaratnya kami masuk di SPN satu rating Panas. jadi satu angkatan, jadi sama-sama merasakan bagaimana rasanya kalau di SPN Ustaz yang ditempa itu fisik dan mental. Tapi kalau yang di sini yang ditempa itu Ustaz mental, bukan mental lagi. Jiwa iman kita ini yang ditempa. Boleh Ustaz tanya sama senior-senior saya ini Ustaz. Pasti dia akan sama apa yang saya rasakan dengan makan bersama. Tahsin sama-sama pegal nih Ustaz. Tapi walaupun pegal Ustaz, saya antusias mendengarkannya karena emang kurang ilmu Ustaz. Kita namanya manusia pasti namanya penasaran. Jadi kita pegal kan, mau coba terus. Habis itu datang waktunya makan. Setelah makan Ustaz, saya tidak pernah makan itu yang satu piring itu Ustaz. Makan dengan cara duduk seperti ini. Saya beranggapan ini kurang sopan Ustaz. Karena kaki di atas.
Kalau di atas gede ini kayak gini kita nih, langsung dilempar sama piring. Langsung ditoprak. Tapi setelah saya laksanakan, ternyata ini ada hikmahnya dan hakikatnya. Ini adalah sunnah Rasul. Ternyata seperti kata guru yang mengajarkan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nasi. Jadi tidak ada, sampailah dalam sunnah Rasul itu, berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Itu Ustaz. Jadi waktu kita makan berempat itu Ustaz, secara tak langsung kami merasakan apa nasi yang teman tadi dari obok-obok teman itu Ustaz, kita makan juga kan. Itu lebih menyatakan kita ini sudah lebih dari saudara. Itu baru makan Ustaz. Habis itu yang paling saya senangkan Ustaz, ternyata saya juga bisa seperti ulama-ulama dulu itu, yang mana dia tidak putus wudhunya. Setiap kita maruf dari sini Ustaz, awalnya saya tuh bosan wudhu terus Ustaz. Tapi setelah itu menjadi kebiasaan. Senang. Karena kebutuhan, sampailah saya tidur masih berwudhu juga Ustaz. Habis itu Ustaz, tidur lagi. Tidur pun kita diajarkan untuk miring ke kanan. Ternyata setelah saya searching di Google Ustaz, untuk kesehatannya juga ada. Jadi saya sebenarnya orangnya kritis Ustaz. Tidak mau menerima, asal menerima saja kalau itu tidak ada apa namanya itu, landasannya dan dasarnya Ustaz. Belum lagi kita disuruh jauhlah. Jauhlah itu datang kita keluar Ustaz. Kadang-kadang hari pertama jauhlah itu saya merasa finance saya ini. Kayak gak kita ngomong orang cuek aja. Saya ajak dia ke surga nak mau. Kan gitu. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu, saya belajar, datang saya depan, saya ajak, ada suatu getaran saya ngomong sama orang itu kalau dia nggak mau itu merasa tertantang. Masa politik. Ya, tantang kan. Tapi setelah kita bawa, ada satu kepuasan yang tidak bisa saya sebutkan, nanti tentunya dia tidak bisa kita ungkapkan. Itu tentang jauhlah. Ini alam Ustaz. Semua cara lah ya. Yang penting abis saya ini tutup aja nak. Kawan yang lain. Ampun ya Allah. Banyak Ustaz. Jadi habis itu apa lagi ya? Belajar mengaji Ustaz. Belajar mengaji. Saya membaca itu, saya merasa saya dah benar. Ternyata mulai dari makhraj dan tajwidnya salah, huruf aja salah. Sampai Ustaz Ibrahim sampai susah dia mengajar kita Ustaz. Tapi insya Allah sekarang saya sudah bisa mendekati sedikit lah Ustaz, daripada benar dari arah yang penting benar lah Ustaz. Jadi seperti kenapa kita perlu belajar Al-Quran itu Ustaz, seperti sabda Rasulullah Ustaz, sebaik-baiknya orang di antara kalian, yaitu yang terbaik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebenarnya saya kalau ngomong sebenarnya mau nangis, tapi karena ada anak susah ditegar. Habis itu yang paling berkesan dan jadi saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan pembimbing-pembimbing kami yang telah mau mengajarkan ilmu kepada kami secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
kami mendoakan atau saya sendiri pribadi juga mendoakan semoga para guru dan para pembimbing kami diberikan pahala dan imbalan yang pantas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga jannah beserta bidadari ilahi. Dan yang lebih spesial ini ucapan terima kasih yang spesial nih, Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih yang spesial kepada Master Chef kami, Ustaz. Ustaz Fadil. Karena kami makan itu, Ustaz, saya yakin saya yakin makanan yang dibuat Ustaz itu memasaknya itu dengan cinta dan memakai selawat Nabi. Karena apa yang saya makan, saya coba makan sedikit saya kenyang, saya coba makan banyak saya juga kenyang. Karena ya, karena Ustaz dan kenapa saya bilang minta terima kasihnya Ustaz. Karena saya juga merasakan bagaimana ribetnya menyiapkan dari awal sampai masakan itu siap, mulai dari dia belanja ke pasar, menu apa yang mau dimakan, mau dibuat, kan ada menunya itu Ustaz. Belum pergi ke pasarnya Ustaz, belum lagi nanti duit yang dikumpul di bawah kurang Ustaz, kan udah gitu, pas hitung-hitung kan kurang 200, siapa yang bayar kan? Siapa yang bayar? Pasti sudah merelakan tenaga, yang Master Chef kami pasti merelakan juga uang. Jadi saya berpikiran seperti itu Ustaz. Karena saya juga merasakan bagaimana susahnya itu tim masak itu Ustaz. Belum lagi menghidupkan apinya, menyiapkan. Belum Master Chef ini Ustaz, kenapa kita diajarkan tidak boleh mengkonsumsi makanan? Karena saya juga masak Ustaz. Jika ada orang yang bilang makanan kita tidak enak Ustaz, rasanya dunia ini runtuh Ustaz. Kita gagal ya Ustaz. Gagal kita dalam masak itu. Tapi tidak menghargai namanya kan. Jadilah Ustaz, udah ngebu teman saya Ustaz. Tapi itulah Ustaz. Udah panjang Ustaz. Kafaratul majlis. Iya. Boleh. Masya Allah. Betul. Mau jelasin. Itu adalah kesaksian 21 anggota Polri Polres Tangerang itu ketika 3 hari. Mereka ada yang nangis, ada yang menceritakan pengalaman yang belum pernah beliau lakukan. Nah, ini harus jadi pilot project dan contoh bagi semua anak bangsa, terutama pemuda Sabang sampai Merauke 3 Polres. dan Polres. Kalau bisa Buya nanti perintahkan semua organisasi Buya Sabang sampai Merauke ikut program seperti ini supaya masuk surga semuanya. Ya, bagus ya, contoh yang baik di Tanah Datar Polres. Polres Tanah Datar ya, itu Sangkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah. Gimana kesannya tadi? Bagus. Bagus. Nah, Insinyur Haji Darmawan, Haji Dirwan. Makasih.